Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum Data Warehouse pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas tentang membuat database Data Warehouse ya di pertemuan ini. Untuk ke praktikum tersebut, ini saya sudah membuat project Data Warehouse, nanti mulai dari pengumpulan sumber data ya. Nanti akan kita coba praktekkan sampai UAS ya, sampai selesai. Jadi nanti mulai pertemuan hari ini 12 sampai ke 15 nanti akan kita praktekkan dengan studi kasus ya, mulai step-step yang kita gunakan di pertemuan sebelumnya akan kita gunakan di project ini, plus nanti ada beberapa step yang baru ya. Jadi nanti silakan jika Anda mempunyai kasus sendiri, bisa coba dipraktekkan ya menurut project yang saya buat ini, atau Anda bisa juga mengikuti project ini ya. Jadi nanti di UAS praktikum nanti bahannya dari project, entah Anda buat project sendiri atau dari project yang saya buat ini. Tetap membuat video tutorial ya. Untuk UASnya. Oke, jadi di project ini saya mengimplementasikan Data Warehouse untuk pemetaan jumlah maba. Ini studi kasusnya di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri. Diawali dengan sumber data, pengumpulan sumber data berasal dari database OLTP. Jadi nanti saya sudah buat database OLTP-nya. Ya nanti jika berminat nanti akan saya share di grup ya OLTP-nya. Kemudian ini pada tahun akademik sekian sampai sekian, jadi ini opsional aja ya. Di Fakultas Teknik Ilmu Komputer di UNP Kediri. Jadi sekarang namanya fakultas itu sekarang Teknik dan Ilmu Komputer. Ini adalah relasi antar tabel database OLTP dari kasus yang saya gunakan. Jadi ada 4 tabel: prodi, kota, jenis sekolah, dan MHS. Ya, jadi ini OLTP-nya. Ya, di sini primary key-nya di prodi ada kode P, ada nama P, untuk field yang lain nama P, created sama updated. Created updated itu keterangan berupa date time atau waktu untuk menyimpan kapan field itu masuk, create kapan field itu masuk ya, kapan field di prodi itu masuk, kapan masuknya, dan nanti jika ada perubahan akan disimpan juga di field updated ini. Jadi ini nanti akan ada di setiap tabel ya, di setiap tabel di OLTP ini untuk mencatat kapan record itu dibuat dan kapan record itu diubah. Nah, ini yang mungkin hal yang baru. Ya, ini hal yang baru bagi Anda yang memulai project nanti ya. Jadi sekali lagi itu tadi ya, created dan update itu ada di setiap tabel yang akan mencatat kapan data itu masuk, data yang saya insert itu masuk, dan kapan jika ada update. Hal ini nanti akan kita gunakan, mengapa ya fungsinya? Nanti akan kita gunakan untuk menandai, memberi tanda kapan nanti perubahan di dimensi. Perubahan di dimensinya itu seperti apa? Ya. Itu untuk created sama updated ya. Kemudian ada tabel MHS di sini. MHS ini
Selain ada NPM nama sama JK, juga ada foreign key dari setiap tabel yang di pinggir ini. Nah, nanti kalau kode K ini dari kota, kode K ini foreign key, kemudian kode JS dari jenis sekolah, kode P dari prodinya. Kemudian ada tanggal masuk. Tanggal masuk itu maksudnya tanggal masuk dari NPM itu tersebut, kemudian juga ada tetap created sama updated untuk tujuan yang tadi. Nah, kemudian tujuannya seperti apa? Tujuannya itu untuk mengetahui jumlah maba pada tahun sekian di UNP Kediri, Fakultas Teknik dan Komputer, untuk penentuan strategi promosi pada periode atau semester berikutnya. Mengetahui jumlah maba. Kemudian RD-nya, pertama adalah proses bisnis. Di sini ada penerimaan mahasiswa ya untuk proses bisnisnya. Kemudian fungsi yang terlibat adalah bagian BAK dan yang lain mungkin. Deskripsinya adalah melakukan pendataan maba. Kemudian grain-nya adalah jumlah maba. Jadi nanti grain-nya adalah jumlah maba, deskripsinya seperti apa. Jumlah maba didapat dari proses penerimaan mahasiswa baru. Ini kurang ya, persoalan mahasiswa baru ya. Berdasarkan, nah ini dimensinya. Wilayah ini saya wakilkan tadi jenis sekolah dan kota ya. Periode itu waktu, nanti ada dimensi waktu. Program studi yang dituju itu prodinya. Ya, gitu ya. Kemudian dimensinya nanti ada dimensi asal kota. Nah, ini isinya kode kota sama nama kota. Ya, ini dimensinya ya, dimensinya. Grain-nya adalah jumlah maba, jadi dari sini. Kemudian dimensi asal sekolah. Ya, asal sekolah ini berupa jenisnya ya, misalkan SMK, SMU, dan seterusnya. Kalau ini tadi misalnya ini Kediri, Nganjuk, dan sekitarnya. Dan seterusnya, ini tidak saya panjangkan, dan seterusnya di sini ada dimensi prodi. Ya, dimensi prodi. Nanti strukturnya hampir sama ya, cuma nanti beda kode P sama nama P di dimensi prodi. Jadi juga ada nanti dimensi waktu. Dimensi waktu. Kemudian faktanya adalah fakta maba, namanya nih saya kasih nama itu. Kemudian deskripsinya adalah menyajikan fakta jumlah maba dari dimensi yang tadi saya buat. Ya. Dimensi yang terlibat nanti di-list di sini, dimensi asal kota, dimensi asal sekolah, dimensi prodi, dan dimensi waktu. Ya, di sini. Nanti ini sudah pernah kita bahas di awal mata kuliah ya. Di pertemuan awal di mata kuliah berdosa. Cuma ini saya buat menurut proyeknya. Kemudian bagaimana desain lokalnya. Jadi setelah ada RD, kemudian kita bahas ke perancangan. Ini yang pertama adalah logical. Skema yang saya ambil adalah skema bintang. Ya, skema bintang di sebelah pinggir pilih ini ada 4 dimensi. Dimensi prodi, jenis sekolah, dim kota, dan dimensi waktu. Yang perlu Anda pahami adalah dimensi waktu ini tidak mengambil dari OLTP. Khusus yang waktu. Jadi kalau Anda perhatikan dari sini, di sini tuh tidak ada tabel waktu di sini. Karena tabel waktu itu nanti akan kita generate sendiri di luar OLTP. Ya, jadi yang di OLTP itu hanya 4 tabel ini ya, prodi, kota, jenis sekolah, dan mahasiswa. MHS ini fungsinya nanti untuk menghitung jumlah mabanya. Kita count berdasarkan 1, 2, 3 dan waktu ya. Gitu. Jadi di sini sekali lagi tidak ada tabel waktu. Nanti di sini silakan diteruskan sendiri ya, dilengkapi. Ini juga dilengkapi. Yang ngasih titik-titik ini itu silakan nanti dilengkapi untuk project UAS-nya. Kemudian ini tadi sudah ya desain logik berupa skema dengan bentuk bintang. Ya. Kemudian desain fisikalnya ini adalah penjelasan lebih detail dari desain logik. Ya, ini kan star ya. Nah, di sini juga sama star, cuma
saya detailkan mulai fieldnya sampai tipe data dan ukuran. Ditambah ada constraint ya, primary key sama foreign key. Nah, untuk DIM Prodi itu ada SK Prodi, SK itu surrogate key ya, SK singkat SK. Untuk Prodi tipenya adalah integer. Ya, ini lengthnya 11 ya umumnya. Constraint-nya adalah PK, kemudian ada kode P, tipenya varchar, ukurannya 5, nama P, varchar ukurannya 20, dan last update. Last update itu nanti untuk menandai juga kapan update terakhir. Kapan update terakhir di record itu, Ya, nanti ini akan kita ambil dari create sama update yang di atas tadi. Nah, itu fungsinya nanti di sini. Jadi nanti untuk menandai ya, menandai jika ada perubahan di dimensi. Nanti last update itu ada di semua tabel di data warehouse ini ya. Di dimensi prodi ada, di dimensi kota ada, di jenis sekolah juga ada, dan di dimensi waktu. Nah, kalau di dimensi waktu ini khusus tidak ada ya. Nah, saya tipe tadi untuk yang setiap tadi. Kecuali dimensi waktu itu tidak ada last update-nya karena ini kita generate terpisah ya, dari ketiga dimensi ini. Kita generate terpisah. Kita mau rank berapa ya, misalkan ranknya itu 26 November sampai 26 Desember misalkan, hanya sebulan. Ya kita nanti fokusnya ke situ. Kita tidak terpengaruh atau tidak tergantung dari dimensi ya, dari tabel lain. Jadi ini berdiri sendiri ya, dimensi waktu. Nah, nanti kalau sudah kita generate, nanti kita ambil setiap SK ini, kita masukkan ke fakta. Selain juga fakta itu ada primary kita sendiri yaitu ID fakta. Ya, gitu ya. Nah, nanti ini kalau Anda perhatikan dim ini nama feednya ini ya. Dim underscore waktu underscore SK. Ngambil dari sini. SK waktu. Ya, kemudian dim underscore kota underscore SK itu dari SK kota. Dim underscore JS underscore SK itu dari SK underscore JS. Ini saya bedakan ya biar nanti jelas ya SK itu tuh dapat dari dimensi apa. Jadi di sini saya sebutin di sini. Dim underscore prodi underscore SK berarti ini adalah feed SK dari dimensi prodi. Nah, jadi dibuat jelas agar nanti nggak bingung waktu di faktanya. Kemudian ada last update-nya. Last update-nya itu kapan satu record itu masuk. Kemudian ini adalah grain-nya, jumlah maba. Jumlah mahasiswa yang sudah kita hitung, kita count, kita ketahui banyaknya dari dimensi waktu, kota, JS, dan prodi. Gitu ya. Kemudian untuk praktikum hari ini itu membuat database data warehouse. Jadi setelah Anda, nanti kalau Anda mengikuti ini, Anda harus buat ininya dulu ya. Anda harus buat ini dulu. Anda harus punya OLTP dulu. Anda bisa ambil OLTP dari saya ini, ya nanti akan saya share nanti ya setelah video ini, atau Anda bikin sendiri OLTP-nya. Ya, jangan lupa ada create sama update ya. Nah nanti kalau itu sudah dibuat dan ada isinya, Anda bisa melakukan atau mempraktekkan membuat database data warehouse dengan kalau dari kasus yang saya angkat ya itu desainnya seperti ini. Jadi ini itu mengikuti ini, mengikuti desain fisikalnya. Jadi kalau Anda sudah buat desain fisikal ya dan tadi di atas sudah ada OLTP-nya, Anda bisa membuat database data warehouse-nya ya. Nah, jadi ini penerapan atau dari langkah selanjutnya setelah Anda membuat desain fisikal dan Anda sudah punya OLTP-nya. Ini mengikuti dari
desain fisikalnya ya. Jadi kalau Anda samakan nanti, nah ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gitu ya, nanti seterusnya kayak gitu ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana teknisnya? Ya, jadi nanti Anda masuk ke sini, masuk ke apa namanya, PHP admin ya, kalau punya Anda ya. Anda create biasa seperti biasanya, atau Anda apa? Atau Anda apa namanya? Bentar ya. Atau Anda script sendiri di sini. Ini Anda bisa create database DW Academic ya. Misalkan ya. Atau kalau punya saya nanti maba olap. Nah, kalau punya saya nanti ini. Ya. Nah, nanti langsung di create, kemudian berikutnya ini tadi kalau punya saya si olap tadi ya. Kemudian ini. Nah, ini cuma nanti ini dilengkapi ini kan saya titik-titik ya karena keterbatasan halaman. Nah, nanti ini dilengkapi menurut ini. Date, year, month, name. Ya. Nanti saya kasih filenya ya. Jadi jangan bingung ya. Ini yang penting Anda paham konsepnya dulu. Ya, nanti date itu tipenya date itu yang ini field ya. Ini nama field, ini tipe data. Ini year, integer, month, name, varchar ya. Nah, nanti di sini primerikanya SK. Nah, nanti akan saya buat kirimkan juga file SQL untuk yang OLAP-nya dan OLTP-nya. Ya, jadi nanti seperti biasa nih, Anda sudah pernah ya. Nah, gini. Nah, gini. Kemudian nanti ini diikuti sendiri. Nanti Anda praktekkan sendiri. Nah, misal kalau Anda mau coba sendiri lebih baik ya. Nah, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau sudah nanti ganti dimensi yang lain. Create dimensi yang lain. Create dimensi. Nah, misalkan kota ya, dim kota ini. Dim kota. Nah, ini SK kota. Nah, sampai selesai. Kemudian create lagi sampai semua tabel di desain data warehouse Anda itu semua terpenuhi sesuai dengan struktur masing-masing. Kalau saya nanti dieksekusi. Nah, dieksekusi ini ya. Saya eksekusi. Terus nanti di sini, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini hasil apa namanya? Buat database data warehouse yang tadi. Gitu ya. Nah, gitu. Ya. Kalau sudah Anda apa namanya? Buat koneksinya nanti ya. Buat koneksinya di Pentaho-nya, create connection di Pentaho-nya dengan cara yang dulu sudah pernah Anda lakukan ya. Create connection kemudian di-share, create connection di-share gitu ya di Pentaho-nya. Nah, gitu ya. Nanti silakan diikuti itu. Nah, kemudian nanti di pertemuan ini, nah ini nanti rangkaian dari kasusnya ya. Di sini nanti ada ETL tapi dimensi. Jadi nanti setelah ini selesai Anda buat, mengisinya tuh nggak di sini ngisinya tuh nggak di insert itu dimensi waktu nggak. Ngisinya nanti lewat Pentaho. Ngisinya lewat Pentaho. Nah, ini nanti step-stepnya. Di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan, semoga nanti bisa offline ya. Akan saya jelaskan bagaimana mengisi dimensi prodi, bagaimana mengisi dimensi sekolah, dimensi ini kurang ya, ini harusnya dimensi kota ya. Ini kan dimensi jenis sekolah ini. Ini harusnya ini dimensi ini ya. Dimensi kota. Ini tipe ya, dimensi kota. Nanti hasil share-nya file yang saya share nanti ya, sudah saya edit ya. Kemudian ya ini yang agak rumit ya, dimensi waktu. Nah, ini yang agak rumit ini. Karena
Dimensi waktu itu tidak mengambil dari TP, tapi kita generate sendiri tanggal awalnya sampai nanti jadi dimensi ke data simpan ke dimensi. Nah, nanti ini juga akan saya jelaskan di pertemuan ke-13. Nanti ya, di pertemuan berikutnya. Kemudian setelah pertemuan 13 ada ETL tabel fakta. Nah, ini agak panjang juga. Akan saya jelaskan stepnya di pertemuan ke-14. Ini ya, saya bocorin step-stepnya ya. Nah, nanti kalau Anda mau coba sendiri silahkan. Ini. Kemudian yang terakhir di akhir mata kuliah kita, nanti akan kita buat yang namanya pivot. Ini output dari mata kuliah ini. Outputnya adalah pivot hasil membaca atau mengambil data dari apa tadi database data warehouse mulai dari dimensi waktu, prodi, sekolah, dan kota, dan terakhir adalah faktanya. Kita load dalam bentuk pivot ya, yang nanti teknisnya akan saya jelaskan di pertemuan ke-15, praktikum ke-15. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini dan nanti kita buatnya dari Excel saja yang Anda mestinya punya ya di setiap laptop masing-masing. Software Microsoft Excel ya. Nah, di pivotnya. Nanti dari sini kita bisa baca. Jadi tujuan di awal tadi itu bisa terbaca di sini. Misalkan di sini jumlah mahasiswa berdasarkan tahun, misalkan ya di sini tahun. Misalkan saya ambil 2020 yang ada datanya ya. SMK negerinya itu ada 1. Di prodi informatika di tahun 2020 SMK negerinya itu hanya 1. SMK swasta itu ada 3. Totalnya informatika di tahun 2020 itu ada 7. Nah itu jadi dengan kita mengetahui jumlah maba dari setiap dimensi atau beberapa dimensi, kita bisa ketahui mana yang sedikit, mana yang sudah cukup, mana yang sudah tinggi ya, perolehannya ya. Nah dari situ kita bisa menentukan nanti, oh berarti kita harus promosinya yang digencarin yang mana, di prodi apa, di apa namanya, di kota apa, di mana kotanya, atau untuk jenis sekolah yang mana. Jadi itu kesimpulannya gitu. Nah, gitu ya. Itu video untuk praktikum pertemuan ke-12 untuk mata kuliah hari ini. Ya, nanti silakan dicoba. Yang bisa Anda coba adalah nanti membuat database data warehouse. Pahami strukturnya, pahami relasinya ya, agar nanti memudahkan Anda untuk ETL tabel dimensi. Jadi pertemuan berikutnya akan saya jelaskan ETL tabel dimensi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.